Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Winarti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang uji JET 1 sampel dan uji JET 2 sampel. Ini merupakan tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI, MPD. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, uji satu sampel. Uji satu sampel digunakan untuk mengetahui kriteria ketercapaian atau ketuntasan dengan menggunakan pengujian hipotesis mengenai satu rata-rata atau satu proporsi dari suatu populasi. Nah, untuk statistika parametrik dapat digunakan uji JET dan uji T. Sedangkan untuk statistika non-parametrik dapat menggunakan Chi-kuadrat. Uji JET 1 sampel. Uji JET dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian satu perlakuan yang menggunakan persentase. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah yang pertama, uji normalitas. Kita harus menguji terlebih dahulu data yang akan kita uji, apakah data tersebut sudah berdistribusi normal ataukah belum. Yang kedua, tentukan hipotesis yang akan diuji. Yang ketiga, tentukan nilai JET hitung dan JET tabel. Nah, adapun rumus JET hitung yaitu X per N dikurangi P dibagi akar P dalam kurung 1 kurangi P per N, di mana X banyak data kategori hipotesis, N banyak data, dan P merupakan proporsi pada hipotesis. Nah, untuk menentukan JET tabel yaitu dengan JET dalam kurung 1/2 dikurangi alfa. Untuk langkah keempat yaitu tentukan kriteria uji dan kesimpulan. Untuk lebih pahamnya, kita langsung saja ke contoh soal, yaitu setelah dilakukan proses belajar mengajar pada pembelajaran tertentu, dilakukan tes terhadap 40 siswa dan memperoleh data sebagai berikut. Ini merupakan data yang didapat dari hasil tes. Nah, pembelajaran dikatakan efektif jika yang mendapat nilai tes 70 ke atas mencapai minimal 70% dengan menggunakan alfa 5%. Apakah pembelajaran tersebut efektif? Dari perhitungan di atas yang mendapat nilai tes lebih besar atau sama dengan 70 yaitu sebanyak 21 siswa atau hanya 52,5%. Sehingga diduga bahwa pembelajaran statistik in edu belum efektif. Mengapa seperti itu? Karena kurang dari 70%. Nah, ini merupakan HA. H itu adalah hipotesis penelitian dan HO hipotesis statistika. Nah, selanjutnya langkah pengujian. Yang pertama, uji normalitas data. Karena di sini kita menggunakan uji JET, maka data tersebut sudah berdistribusi normal. Yang langkah kedua, rumusan hipotesis. HO di sini adalah H0. H0 sama dengan pembelajaran efektif, P lebih sama dengan 70%, HA-nya pembelajaran belum efektif, P kurang dari 70%. Langkah ketiga yaitu cari nilai JET hitung. Karena sudah diketahui, maka kita langsung memasukkan nilainya. 21/40 dikurangi 0,70. 21 ini merupakan banyaknya data kategori hipotesis. 21 ini merupakan nilai siswa yang mendapat lebih dari 70. Kemudian 40 ini merupakan banyaknya siswa yang mengikuti tes.
Di soal juga diketahui proporsi pada hipotesis adalah 70%. Maka jika diubah ke bentuk desimal yaitu menjadi 0,70. Kemudian dibagi akar 0,7 dalam kurung 1 dikurangi 0,70 per 40. Maka hasilnya adalah min 2,42. Setelah itu kita mencari Z tabelnya. Nah, untuk mencari Z tabelnya adalah Z dalam kurung 1/2 dikurangi alfa. Z dalam kurung 0,5 dikurangi 0,05. 0,5 setara dengan 1/2. 0,05 ini merupakan alfa yang didesimalkan, sehingga 0,5 dikurangi 0,05 adalah 0,45 dan hasil Z tabelnya adalah 1,64. Selanjutnya yaitu kriteria pengujian hipotesis. Jenis uji ada uji dua pihak, uji satu pihak kanan, uji satu pihak kiri. Kriteria pengujian dalam soal ini adalah uji satu pihak kiri karena pada hipotesis HA disebutkan P kurang dari P0 sama dengan 70. Kemudian kita membuat kesimpulannya. Karena Z hitung sama dengan min 2,42 kurang dari min Z tabel sama dengan min 1,64, maka HO ditolak. Mengapa di sini menjadi min? Karena kita melihat dari kriteria pengujiannya. Nah, maka artinya untuk tingkat kepercayaan 5%, pembelajaran statistik in edu belum efektif. Hasil dari hipotesis statistik sama dengan hasil hipotesis penelitian, yaitu pembelajaran statistik in edu belum efektif. Uji dua sampel. Uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Uji Z dua sampel. Uji Z merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan dua observasi dengan sampel besar lebih dari 30. Syarat dalam uji Z yang pertama, data berdistribusi normal. 2. Varian atau ragam diketahui. 3. Ukuran sampel besar N, yaitu N lebih sama dengan 30. Adapun rumus uji statistiknya yaitu Z hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 min D0 dibagi akar mu 1 per N1 plus mu 2 per N2. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada, selama ini Ibu Rina mengajar siswanya dengan metode ceramah. Ibu Rina mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode baru, yaitu metode diskusi. Ibu Rina mempunyai hipotesis bahwa metode baru lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Untuk menguji hipotesis tersebut, Ibu Rina melakukan penelitian dengan mengambil kelas 2A sebagai kelas eksperimen atau metode baru, sedangkan kelas 2B sebagai kelas kontrol atau metode lama. Setelah 1 semester, kedua kelas tersebut diberikan tes yang sama, dan hasil tes terdapat pada tabel di bawah ini. Dengan mengambil alfa 1%,
Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. Nah, untuk memudahkan, kita misalkan terlebih dahulu, mu1 sama dengan rata kelas eksperimen atau metode baru, mu2 sama dengan rata kelas kontrol atau metode lama. Maka H0 mu1 kurang dari mu2, yang artinya metode baru tidak lebih baik dari metode lama. H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2, artinya metode baru lebih dari metode lama. Yang kedua, tingkat signifikasi atau alfa. Nah, diketahui dari soal bahwa alfanya itu 1%, maka jika diubah ke bilangan desimal menjadi 0,01. Langkah ketiga, menentukan statistik uji dengan rumus X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar mu1 per N ditambah mu2 per N. Kemudian cari Z hitungnya. Karena sudah diketahui dalam soal, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu 78 dikurangi 74. Nah, di sini karena DO tidak dibahas dalam soal, kita anggap saja 0. Dibagi akar, karena di sini deviasi bakunya banyak, deviasi sampel sama dengan populasi. Maka untuk menentukan variansi 1 dan 2, kita melihat dari tabel. Nah, dari tabel yaitu 7/50 ditambah 8/40, maka sama dengan 4 per akar 0,980 ditambah 1,600, kemudian sama dengan 4 per 1,606, sehingga hasilnya 2,491. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan daerah kritis. Untuk menentukan daerah kritis, kita lihat terlebih dahulu dari hipotesis, yaitu H0 sama dengan mu1 kurang dari mu2 dan H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2. Maka bisa dikatakan daerah arsirnya berada di sebelah kanan, dan untuk alfanya adalah 1%. Kita harus ingat bahwa kita akan mencari daerah yang tidak diarsir. Maka 50% dikurangi 1. Mengapa 50%? Karena setengah dari sini merupakan 50% dan hasilnya adalah 49. Kita ubah ke nilai desimal yaitu menjadi 0,49. Dan di belakangnya ditambahkan 0 menjadi 0,4900. Untuk menentukan titik kritisnya, kita menggunakan tabel Z. Nah, kita mencari dari tabel Z angka yang mendekati 0,4900. Nah, di sini kita cari yang mendekati angka tersebut. Nah, di sini karena tidak ada angka yang sama, maka kita menggunakan yang mendekati angka tersebut, yaitu di sini ada 0,4901. Nah, kita tarik ke sebelah kiri dan ini terdapat di angka 2,3. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, di sini terdapat pada 0,03 yang berarti bahwa titik kritisnya yaitu 2,33.
Daerah kritis bisa diartikan Z di mana Z yang diarsir lebih dari 2,33 yang berarti penolakan H0. Langkah ke-6 adalah keputusan uji. Kita lihat dari Z hitung sama dengan 2,491, padahal di sini kita ketahui titik daerah kritis adalah 2,33. Maka 2,49 ini berada di sebelah arsir, sehingga keputusannya adalah H0 ditolak. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jika H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. H1 dalam hipotesis yaitu metode baru lebih dari metode lama. Maka kesimpulannya adalah metode baru lebih baik dari metode lama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.